Baik, di part 2 ini kita akan masuk di settingan atap kembali. Kita masuk ke roof, kemudian edit type, duplikat, kita kasih nama atap 2, kemudian langsung kita oke saja ya. Kita pakai atap yang sama dengan atap yang sebelumnya. Kita klik rectangle, kemudian kita mulai atau kita lakukan penggambaran pada titik-titik kolom yang sudah kita buat atau kita desain sebelumnya. Kemudian untuk sudut atap atau slope yang tidak kita perlukan, kita nonaktifkan karena kita hanya butuh dua sisi saja kemiringannya. Oke, kemudian kita lihat di view 3D, posisi atapnya masih terlalu tinggi. Kita coba setting kembali, kita turunkan atapnya. Oke, masih belum pas, kita lakukan lagi di base offsetnya. Oke, kita lakukan setting kembali sampai kita dapatkan posisi atap yang sesuai, yang proporsional. Baik, sudah cukup ya. Oke, kita klik kembali atapnya, kita edit. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat jurai atau overhang, kemudian kita move ya dengan jarak 1 meter, sama pada saat kita melakukan desain pada atap sebelumnya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, setelah semua sudah kita move, kita klik OK, kemudian kita lihat lagi dalam view 3D. Oke, atapnya naik ya. Kita coba atur kembali di base offsetnya. Kita turunkan lagi. Oke, sedikit lagi ya. Oke, kurang lebih sudah pas ya, sudah proporsional. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan dinding lantai 2. Kita klik wall, kemudian dinding bata, kita atur ketinggiannya jadi 510 cm. Kita klik wall center, kita klik dari kolom, kemudian kita kasih jarak 200. Kita masuk ke 3D, kita lihat hasilnya. Seperti ini ya hasilnya. Masuk lagi ke level 2, kemudian klik dinding, kita gambarkan lagi pada titik kolom sebelahnya atau sisi sebelahnya, kita kasih jarak 200 ke 2 meter. Kemudian kita gambarkan lagi dengan pola atau desain yang sama. Dinding ini nanti dimaksudkan untuk peletakan pintu keluar masuk di lantai 2. Kita lihat dari view 3D-nya. Seperti ini ya penampakannya. Kemudian kita coba masuk ke realistik. Ya, seperti ini. Ya, untuk rekan-rekan bisa menggunakan material yang lain, misalnya bukan bata tempel atau bisa saja menggunakan warna ya.
Kita klik wall lagi, kemudian kita lakukan hal yang sama pada kolom baja yang lain atau di posisi ini ya. Kita lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Kemudian kita lihat dari view 3D. Oh, terlalu tinggi ya, kita coba turunkan. Oke, kita drag saja bisa, atau kita lakukan settingan pada pengaturannya, bisa juga di unconnected-nya kita bisa atur kembali. Oke, atau kita drag saja turun dengan atau naiknya, sehingga kita mendapatkan posisi top dari dinding sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, berikutnya kita klik wall, kemudian kita edit type, kita duplikat, kita beri label nama dinding untuk pot tanamannya. Jadi di lantai 2 ini kita coba masukkan pot tanaman, di mana pot tersebut terbuat dari dinding bata. Kita klik edit, kemudian kita lakukan pengaturan ya seperti sebelum-sebelumnya. Kita oke saja, kemudian kita masuk ke unconnected, kita buat ketinggiannya cukup 120 cm atau 1,2 meter. Kemudian kita lakukan penggambaran dari titik kolom, kemudian kita sesuaikan ukurannya sampai pada dinding yang kita buat sebelumnya. Oke, kita lihat dari view 3D. Oke, sudah terbentuk ya. Ini nantinya di atas dinding pot bata ini kita akan meletakkan dinding kaca atau curtain wall. Oke, kita atur sedikit, kita lihat lagi dari view 3D. Kita masuk ke level 2. Oke, kita kembalikan ya ke hidden line, masuk ke level 2, klik wall, kita lakukan penggambaran lagi untuk pot tanaman ini ya. Sekaligus pot tanaman ini menjadi pembatas antara ruang luar dengan ruang dalam. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita lihat dari view 3D. Oke, sudah terbentuk ya, sudah menjadi pembatas antara sisi ruang luar dengan sisi ruang dalam. Kita lihat dari view realistik. Oke, tinggal nantinya kita akan masukkan dinding curtain wall atau dinding kaca di atas dinding pot yang sudah kita buat. Baik, tahap berikutnya kita akan membuat dinding dari curtain wall. Kita klik wall, masuk ke curtain wall, kita pilih storefront, kita masuk ke unconnected, kita pilih 400, base offsetnya kita masukkan angka 1,2 meter. Lalu kita melakukan penggambaran di atas dinding pot yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, kita lihat dari view 3D, kita lihat hasilnya, kemudian kita klik
edit type, kemudian kita ganti spasinya menjadi 200 ya, atau 2 meter. Baik, kita masuk kembali ke level 2. Kita klik wall, masih dalam pengaturan dinding curtain wall. Kemudian kita lakukan penggambaran untuk posisi dinding di sebelahnya. Kemudian kita gambarkan lagi pada posisi dinding yang memang dibutuhkan pemasangan dinding curtain wall ini. Kemudian masuk ke view 3D. Kita lihat hasilnya. Bagus ya. Sudah sesuai. Sudah proporsional. Oke, kita lihat dari sisi sebelah dalam, bagian dari sisi sebelah luar. Oke, menarik ya. Baik, kita akan membuat dinding curtain wall di sisi sebelahnya, di sisi bangunan sebelahnya. Kita masuk ke curtain wall, kemudian kita lakukan penggambaran dari titik kolom ke titik kolom seperti yang sudah kita lakukan pada desain curtain wall sebelumnya. Oke, kita masuk ke view 3D, kita lihat hasilnya. Oke, posisi top dari curtain wall belum sampai di bawah permukaan. Konstruksi balok baja kita drag naik ke atas. Berikutnya juga kita drag untuk mencapai sisi bagian bawah dari konstruksi balok baja untuk atap ya. Oke, sudah terbentuk. Kita lihat dari posisi dalam. Oke, kita drag kembali ya, kita sesuaikan lagi, kita rapikan kembali sehingga posisinya atau bentuknya proporsional dan enak dilihat ya. Oke, kita masuk lagi ke level 2. Kita klik wall, kemudian kita lakukan penggambaran kembali pada sisi bangunan di sebelahnya yang belum kita masukkan curtain wall. Kita masuk view 3D, kemudian kita lihat. Oke, kita drag lagi aja ya, agar posisi top dari curtain wall bisa naik ke atas, atau kita masukkan aja angkanya di uncounted. Oke, sudah masuk, sudah sesuai ya. Level 2. Kita masuk ke wall lagi, kemudian masih di mode curtain wall. Kita lakukan penggambaran kembali. Caranya sama saja ya, hanya pengulangan saja untuk proses penggambaran ini. Kita masuk ke view 3D, kita lihat. Oke, posisi top dari curtain wall sudah sesuai ya. Oke, sudah pas. Kita cek dari beberapa view. Kita pastikan kalau semuanya sudah sesuai. Oke, kita masuk kembali ke level 2. Kita klik wall, masih curtain wall, kemudian kita duplikat.
kita ganti saja dulu spasinya menjadi 150, kemudian kita atur kembali unconfig-nya menjadi 250. Kita lakukan penggambaran di atas dinding pot tanaman ya. Coba kita lihat dari view 3D, kita cek kembali. Oke, apakah sudah sesuai? Kita masuk ke edit type, kemudian kita ganti spasinya menjadi 120. Masuk lagi ke edit type, kita coba setting kembali agar posisinya simetris dan proporsional ya. Kita lihat dari beberapa view, kita putar saja viewnya, kita lihat kembali. Baik, tahap berikutnya kita akan membuat balkon tambahan. Kita klik struktur, beam, kemudian kita lakukan penggambaran dari titik kolom, kemudian kita beri ukuran 2 meter atau 200 cm. Kemudian kita tambahkan struktur baja ini pada balok baja yang sudah kita gambar sebelumnya. Kita lihat hasilnya dalam view 3D. Oke, kita klik lagi beam, kita buat lagi gambar baru untuk struktur dari balkon ini. Kita kasih ukuran yang sama, yaitu 2 meter. Kita gambar pada setiap titik kolom sebagai pertemuan dari balok struktur ini. Kemudian kita tambahkan lagi balok struktur secara horizontal. Sehingga menjadi satu kesatuan untuk balkon tambahan yang akan kita rencanakan. Kita lihat dari view 3D ya, hasilnya seperti ini ya. Menarik. Oke, kita setting ulang lagi ya. Kita drag struktur baja ini sampai bertemu ya di kedua ujungnya. Kita lihat lagi dari view 3D. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita kembali masuk ke struktur, beam, kemudian dengan balok baja yang sama kita lakukan proses penggambaran atau penambahan balok baja ini di antara kolom dengan kolom atau posisinya berada di tengah ya. Sebagai penambah struktur untuk balkon yang akan kita desain. Kita masuk view 3D, kemudian kita lihat hasilnya. Sudah cukup bagus ya, kelihatan kokoh. Baik, berikutnya adalah kita kembali ke struktur, kita klik beam. Dengan balok baja yang sama, kita lakukan proses penggambaran penambahan balok baja struktur ini seperti sebagaimana yang telah kita lakukan pada penambahan balok baja struktur untuk balkon sebelumnya. Kita tambahkan, kita gambar dari titik kolom ke arah luar
sehingga menjadi struktur cantilever yang menunjang desain untuk penambahan balkon. Kita hubungkan balok-balok baja tersebut sehingga menjadi satu kesatuan struktur yang kokoh untuk menahan beban dari balkon yang akan kita tambahkan atau yang akan kita rencanakan. Kita lihat dari view 3D, kita putar, kemudian kita lihat. Oke, bagus ya hasilnya. Balkon ini nantinya akan menjadi selasar untuk menuju ke kamar mandi pria dan wanita. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan setting lantai untuk balkon. Kita masuk ke floor, structural floor, kemudian kita pilih flat beton, edit type, duplikat, kemudian kita beri label nama. Flat beton balkon, kemudian kita ganti layer-layernya ya. Kita cek kembali, create new material, rename, kemudian kita ganti dengan lantai kayu. Material kita cari wood, di sini rekan-rekan bisa memilih finishing permukaan lantainya apa saja ya, tidak mesti harus kayu. Kemudian kita cek kembali ketebalannya. Oke, agak sedikit lama ya loadingnya. Oke, kita klik eksterior. Oh ya, kita ganti dulu ya itu lapisan atasnya di finishing, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik line dan kita mulai melakukan proses penggambaran dengan mengikuti pola garis yang membentuk balkon atau rencana balkon yang akan kita buat.
kita ikuti saja pola garisnya ya. Kita klik OK, kemudian kita masuk ke view 3D, kita cek. Oke, sudah masuk ya, hanya saja masih naik level lantainya. Kita coba setting kembali. Oh, sudah lebih turun ya, sudah sesuai. Kita setting kembali, kita coba cek lagi ya, untuk memastikan posisinya sudah sesuai atau belum. Jadi kita akan mendesain balkon ini lebih turun sekitar 1 cm dari permukaan lantai outdoor atau plat lantai 2. Kita setting kembali, kita sesuaikan, kita rapikan. Kita klik OK, kita lihat lagi dari view 3D, kita cek. Oke, sudah rapi ya. Kita lihat dari bawah, kita lihat dari dekat. Oke, sudah lebih turun ya permukaan lantai balkonnya. Oke, sudah sesuai, sudah proporsional. Kita lihat dari view realistik. Oke, lantai kayunya sudah masuk. Menarik. Baik, tahap berikutnya adalah kita kembali masuk ke floor struktural, kemudian kita masuk ke height offset, kita ganti 3 cm. Kemudian kita lakukan penggambaran kembali dengan mengikuti pola dari balok baja yang sudah kita desain sebelumnya. Oke, kita atur kembali, kita sesuaikan. Kita lebihkan sedikit dari balok baja struktur. Kita lebihkan sedikit. Oke. Kita klik OK, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi ya, hasilnya sudah bagus. Plat lantai balkon sudah berada di atas permukaan balok baja struktur, tapi lebih rendah sekitar 1 cm dari plat beton lantai 2. Kita masuk ke level 2. Kita ke floor struktur, kemudian kita klik line atau rectangle saja. Kita percepat proses penggambaran balkon ini. Kita klik dari titik yang satu ke titik berikutnya. Oke, kita rapikan kembali, kita geser atau kita move sedikit di luar batas dari permukaan sisi depan balok baja struktur, sisi sampingnya juga begitu. Kita atur kembali, kita lihat dari view 3 dimensi. Baik, sudah masuk ya, sudah kelihatan bagus.
kita lihat dari view realistik. Oke, kita kembali ke hidden line. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan membuat atau melakukan setting untuk RAM. Kita masuk ke RAM, kemudian kita ke edit type, duplikat, kemudian kita beri label nama, RAM, kita klik OK, kita klik eksterior. Untuk material RAM kita ganti, kemudian kita cari materialnya, kita pakai lantai kayu ya. Kita cari mana yang bagus.
yang cocok untuk desain kita. Oke, kita klik OK, kemudian kita lakukan setting pada kolom dimension. Diperhatikan ya, kita klik OK. Kemudian untuk lebarnya kita ganti menjadi 300. Base offsetnya juga kita setting kembali. Kita lakukan penggambaran. Kita edit type lagi, kita setting lagi ya. Kemudian kita mulai lakukan penggambaran. Oke, kita edit type lagi, kayaknya belum sesuai. Oke. Kemudian coba kita lihat dari view 3 dimensi. Oke. Jadi ini RAM untuk tamu ya. Jadi ketika pelanggan atau tamu datang, mereka akan menggunakan RAM ini untuk masuk ke dalam bangunan. Kita menggunakan RAM pada desain ini, maksud dan tujuannya adalah agar penyandang disabilitas bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam bangunan. Oke, kita lakukan setting kembali. Sehingga RAM atau permukaan RAM satu level dengan lantai ya, lantai 1. Oke, kita klik railingnya, kita coba ganti dengan railing kaca. Oke, sudah diganti ya. Baik, tahap berikutnya kita akan membuat jalan beton. Kita klik floor, structural floor, edit type, duplikat. Kemudian kita beri label nama jalan beton. Klik OK. Kemudian kita delete. Kita hanya memakai satu layer saja. Kemudian kita create new material, kita rename, kemudian kita beri nama jalan beton. Kita cari materialnya, kita pakai konkrit, kemudian kita select salah satu tipe konkritnya, kemudian kita klik OK. Kita ganti ketebalannya menjadi 15 cm. Oke, kita cek kembali. Oke. Kita klik line. Kemudian kita mulai melakukan proses penggambaran. Sorry ya, kita klik line, kemudian kita lakukan proses penggambaran. Kita bikin lebar jalannya menjadi 5 meter. Oke, kita sesuaikan. Kita klik OK, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi. Posisinya harusnya berada satu level dengan bagian bawah RAM.
Oke, kita coba setting kembali, kita turunkan, kita naikkan sedikit. Oke, kita naikkan sedikit lagi. Oke, sudah satu level ya. Oke, sudah satu level, sedikit di bawah RAM. Oke, kita buat saja satu level. Jalan beton sudah terbentuk. Kita masuk lagi ke level 1. Oke, sekarang kita akan membuat RAM jalan. Kita masuk ke RAM, kemudian edit type, kita duplikat, beri nama jalan beton 2, kemudian kita ganti materialnya. So, kita pakai beton tadi ya, jalan beton. Oke, kita setting ulang kembali, klik OK. Kita coba mulai lakukan penggambaran dulu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita move. Oke. Kita setting, coba kita lihat dari view 3 dimensi. Jalan betonnya sudah terbentuk ya. Oke, kita sesuaikan lagi permukaan dari RAM ini. Dia harus satu level ya dengan jalan beton untuk permukaannya, karena ini kan jalan beton ya. Oke, jadi kita akan membuat desain jalan yang memiliki level. Oke, kita setting kembali, kita turunkan lagi, kita sesuaikan permukaan jalan RAM ini dengan jalan beton yang sudah kita buat sebelumnya. Sedikit lagi ya. Oke, sudah sesuai, sudah satu level untuk permukaan di bagian atasnya, dan RAM jalan ini sudah terbentuk. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan jalan betonnya. Kita klik floor struktural, kemudian kita ganti height offsetnya menjadi min 212. Kemudian kita mulai lakukan penggambaran dan sesuaikan dengan pola jalan yang kita inginkan. Kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Baik, sudah pas ya, sesuai, sehingga kontur jalannya juga sudah tercipta ya. Baik, kita masuk ke level 1.
kemudian kita klik jalan beton yang kita gambarkan tadi, kemudian kita edit. Kita coba edit kembali ya jalan beton ini. Kita akan membuat jalan beton ini menjadi lebih panjang. Kita klik drag, kemudian kita klik line, kita masukkan angka 5 meter atau 500 cm, kemudian kita gambarkan mengikuti pola sesuai desain ini, kemudian kita klik OK. Kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke, bagus ya. Jadi pola jalannya terbentuk dengan baik, konturnya pun terlihat juga bagus ya. Kita klik kembali jalan yang sudah kita desain tadi, kita edit, kita move, kita coba buat pola jalan di sisi sebelahnya ya. Kita klik, kemudian kita drag, kita klik line, kita gambarkan sesuai dengan pola desain kita. Kita klik OK. Baik, sudah terbentuk. Kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke. Kita masuk ke level 1 lagi. Kita klik jalan, kemudian kita edit, kemudian kita coba move. Terlalu rapat ya ke bangunan jalan beton ini. Kita coba sesuaikan lagi sehingga tidak terlalu rapat ke badan bangunan. Kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke, sudah cukup bagus. Kita lihat dalam view realistik. Oke. Kita kembalikan ke hidden line, masuk ke level 1. Kita klik jalan round yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita copy ke bagian jalan yang berada di sisi sebelah bangunan ya, di sisi sebelahnya. Oke, sudah terbentuk. Bagus, sirkulasi jalannya sudah mulai terbentuk ya. Baik, kita masuk ke level 1. Sepertinya badan jalan beton ini masih terlalu rapat ya ke badan bangunan. Kita coba untuk menggesernya sedikit ke arah luar ya, sehingga tidak terlalu rapat ke badan bangunan. Kita klik move, kita klik, kemudian kita klik badan jalan, kita edit, kemudian kita klik move, kita coba geser ya di angka 2 meter atau 200 cm. Kemudian kita klik lagi, kita move, kita klik OK, kita select ram jalan yang tadi, kemudian kita move kembali ya. Oke, sudah tidak terlalu rapat ke badan bangunan sehingga ada space ya antara jalan dengan badan bangunan yang nantinya akan kita letakkan rumput atau halaman. Oke, kita
coba setting kembali jalan betonnya, kita klik, kemudian edit, kemudian kita move. Oke, kita move kembali. Oke, kita beri ukuran. Oke, kita klik, kita move kembali, klik, kita drag, kemudian kita klik lagi garisnya, kita drag sampai ke posisi jalan di sebelahnya, kemudian kita klik line, masukkan angka 500 dan 5 meter. Ini kita ketemukan dengan garis yang ada di sisi sebelahnya, kemudian kita klik garisnya, kita klik OK dulu ya, coba kita lihat. Oke, kita masuk ke view 3D, kita lihat hasilnya. Oke, sudah mulai terbentuk. Masuk lagi ke level 1. Kita klik jalan betonnya, kemudian edit, kita klik, kemudian drag, kemudian kita klik, kita drag, kita coba sesuaikan ya, kita pertemukan dengan garis jalan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita klik line, kemudian kita coba garis, kemudian kita klik, kemudian move, kita pertemukan garisnya sehingga pola jalan bisa terbentuk. Kita klik OK, kemudian kita coba lihat dalam view 3 dimensi. Baik, sirkulasi untuk jalan betonnya sudah terbentuk dengan baik. Bagus ya. Oke. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan membuat dinding beton penahan tanah. Kita masuk ke wall, kemudian kita pilih dinding bata, edit type, kita duplikat, kemudian kita beri label nama dinding beton penahan tanah. Edit, kemudian kita sisakan cukup satu layer saja ya. Kita ganti create new material, kemudian rename, kita beri nama dinding beton penahan tanah atau retaining wall ya. Kita cari materialnya, kita pakai konkrit, beton.
kita pilih salah satu, kita klik OK. Oke, loading sebentar ya. Oke, kita berikan ketebalannya 30 cm, kita klik OK. Kita coba ganti untuk tinggi dinding betonnya ya, 150 cm, 1,5 meter. Oke, kita coba mulai menggambar. Oke, lalu tinggi ya, kita coba turunkan. Kita klik drag. Oke, yang di atas juga begitu. Untuk topnya kita klik drag. Oke, di base offsetnya kita coba setting kembali. Kita coba naikkan sedikit ya, supaya dia membentuk menjadi pagar jalan ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita coba lihat dalam view realistik. Baik, kita klik kembali dinding penahan tanahnya, kita edit, kemudian kita coba ganti materialnya menggunakan stone, atau kita coba cari material batu kali. Oke, kita pilih, kemudian klik OK. Oke, sudah masuk. Coba kita lihat dari view realistik. Oke, sudah masuk ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita kembali membuat dinding penahan tanah ini di sekeliling jalan yang telah kita desain sebelumnya. Kita ikuti saja ya pola jalannya.
Oke, kita rapikan sedikit untuk garis asnya, kita tarik keluar supaya tidak terlalu mengganggu penglihatan kita ya. Kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke, kita coba setting kembali ya untuk dinding penahan tanahnya. Kita masuk ke base offset, kita atur kembali. Sekelilingnya kita atur kembali semua ya. Oke. Oke. Sudah jadi ya. Baiklah, untuk tahap berikutnya adalah kita akan membuat RAM ke lantai 2. Kita klik RAM, edit type, duplikat. Kita coba beri label nama RAM ke lantai 2. Kemudian kita coba setting. Tolong diperhatikan untuk angka-angkanya. Klik OK. Kemudian kita coba lakukan penggambaran pada posisi yang kita inginkan. Kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke, hasilnya seperti ini ya, hanya saja belum sampai ke lantai 2. Kita edit type, kemudian kita setting kembali. Oke, sudah bagus ya, tinggal kita setting kembali saja elevasi di lantai satunya untuk kita sejajarkan dengan posisi lantainya ya. Kemudian di lantai 2 juga begitu, kita posisikan sama dengan plat lantai di lantai 2. Oke, untuk railingnya kita coba ganti dengan
kaca, railing kaca ya. Sebelahnya juga begitu. Baik, sudah jadi ya, bagus. Kemudian kita coba buat struktur untuk ramnya. Kita masuk ke struktur, kemudian kolom, kita pilih kolom baja ya, kemudian kita letakkan pada bagian ujung dari bordes RAM. Oke, kita lihat dari view 3D masih terlalu pendek ya. Kolom bajanya kita coba naikkan kembali di top offsetnya, kemudian kita masuk ke level 1 dan kita copy ke bagian sisi sebelah dari bordes RAM. Kita coba lihat. Baik, sudah masuk ya kolom struktur untuk RAM ini. Kemudian kita masuk ke struktur, ke BIM, kemudian kita pilih struktur baloknya ya, struktur bajanya untuk bordes RAM ini. Kita coba gambarkan, kemudian kita lihat dari view 3D. Kita coba naikkan kembali start levelnya dan end levelnya di angka 200 atau 2 meter. Oke, sudah naik ya. Hanya saja masuk ke bagian bordes RAM, kita coba turunkan kembali. Oke, kita turunkan sedikit lagi ya, masih masuk ke dalam bordes RAM. Oke, sudah cukup bagus. Kita ke BIM lagi, kita coba buat balok untuk struktur penahan RAM-nya ya. Oke, kita setting, kita masukkan angkanya. Oke, balik ke level 1, kita copy balok bajanya ke sisi sebelah dari RAM. Oke, kita coba gambarkan saja ya. Oke, kita lihat dari view 3D, kemudian kita setting kembali untuk ketinggiannya. Oke, sudah jadi. Masuk lagi ke level 1, klik BIM, kemudian kita lakukan penggambaran lagi. Oke, kita setting kembali untuk balok bordesnya dan naikkan kembali. Sudah menjadi satu kesatuan struktur yang bagus, yang solid ya. Kita masuk ke BIM, kemudian kita lakukan penggambaran lagi untuk balok struktur RAM di sisi sebelahnya.
Kita lihat dari view 3D. Oke, ada sedikit kekeliruan, kita coba atur kembali. Oke, kita gerak kembali. Kita atur sudut kemiringannya. Kita coba lihat, kita putar sedikit, masih terlalu tinggi ya, kita coba turunkan kembali. Belum, kita coba setting lagi. Kita coba setting terus sampai kita menemukan posisi yang ideal. Kita klik drag, lalu masuk. Oke. Oke, kita coba klik, kemudian kita copy ke sisi di sebelahnya. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk ya. Kita lihat dari view 3D. Oke. Kita klik beam, kita coba setting kembali pengaturannya, kemudian kita coba buat balok bordes ya, masih terlalu rendah di bawah. Kita coba setting kembali, coba angkat ke atas. Oke, apakah posisinya sudah pas? Kita lihat, sepertinya sudah pas ya, sudah cukup bagus.
setting-setting sedikit, kita rapikan kembali. Baik, untuk struktur baja RAM sudah masuk semua ya. Baik, berikutnya adalah kita akan memasukkan curtain wall. Kita klik wall, kemudian kita pilih curtain wall, kita atur settingannya, kemudian kita lakukan penggambaran pada bagian dinding yang mau kita masukkan curtain wall. Kita masih di level 2 ya. Oke, setelah selesai kita gambar, kita masuk ke view 3D. Kita lihat hasilnya. Baik, kita masuk kembali ke level 1. Kemudian kita klik dinding penahan tanah, kita copy ke sisi jalan di sebelahnya. Karena pada posisi ini kita belum membuat dinding penahan tanah, kita akan coba buat. Oke. Kita coba lihat dulu dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk ya. Kita masuk lagi ke level 1. Kemudian kita klik dinding penahan tanahnya, kita coba copy ke sisi sebelah RAM, kemudian kita drag, kita tarik ya sampai ke batas jalan di bagian bawah. Kita klik dinding penahan tanah ini, kemudian kita copy ke sisi jalan di sebelah bawah, kemudian kita klik drag. Oke, kita copy kembali, ke sisi sebelah jalan, kemudian kita klik drag. Oke, kita klik, kita copy lagi, kita paste atau kita klik di sisi jalan di bagian atas, kemudian kita masuk ke view 3D. Kita lihat kira-kira penampakannya seperti ini ya. Oke, konturnya sudah tercipta. Kita lihat dari view realistik. Oke, kita kembali ke hidden line, masuk ke level 1, klik wall. Kita coba atur sudutnya ya, ini sudutnya terlalu tajam, kita buat agar sudutnya lebih smooth, kita buat melingkar ya. Kita atur kembali posisinya.
Oke, kita ke level 1, kita klik kemudian drag, kita klik kemudian drag kembali. Oke, kita atur lagi ya, terlalu jauh kita drag. Oke, kita lihat dari view 3D. Oke, sudah smooth ya, sudah enak dilihat. Kemudian kita klik, kita coba mirror untuk bagian sudut jalan yang lain. Kemudian kita move, klik move, kita atur kembali untuk dinding penahan tanahnya. Kita lihat kembali dari view 3 dimensi. Oke. Kita klik jalan beton, kemudian kita edit. Kita akan buat jalan ini juga menjadi lebih smooth ya. Kita klik, kita drag, kita sesuaikan dengan dinding penahan tanahnya. Kemudian kita klik line, kita pakai arc aja ya. Jadi kita bisa membuat setengah lingkaran pada jalan beton ini. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah bagus ya, menarik. Kita lihat dari view 3 dimensi. Kemudian kita masuk ke hidden line, masuk ke level 1. Oke, kita klik dinding setengah lingkaran tadi, kita coba mirror untuk membuat dinding penahan tanah di bagian atas atau di sisi bagian atas atau pada kontur yang lebih tinggi. Kita klik drag, sebenarnya ini hanya pengulangan saja ya, mudah sebenarnya, hanya kita perlu sedikit lebih teliti saja, lebih fokus. Oke, kita mirror kembali, kita move, kita rapikan, kemudian kita klik dinding penahan tanahnya, kita drag. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Oke, kita lihat dari view 3 dimensi, kita coba putar, kita lihat di sisi bagian atas atau di kontur bagian atas. Kita masuk kembali ke level. Oke, kita klik jalan betonnya, kita edit, kemudian kita coba
masukkan, kita edit menjadi setengah lingkaran ya, sedikit melingkar untuk jalannya mengikuti setengah lingkaran dari dinding penahan tanah yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, klik oke. Kita masuk dari view 3 dimensi, kita lihat oke. Untuk sirkulasi jalannya sudah smooth ya, sudah bagus. Baik, kita kembali ke level 1. Tahap ini kita akan membuat halaman untuk sekitar bangunan. Kita klik floor, kita edit type, kemudian kita duplikat, kemudian kita beri label nama halaman, klik edit, kemudian kita coba tambahkan ya layernya, kemudian kita masuk ke create new material, rename, kita beri nama tanah untuk lapisan paling bawah. Oh, sudah ada ya, coba kita rename lagi, kita pakai nama tanah strip 2, kita cari materialnya, kita pakai soil, oke, kita pilih, kita klik OK, kita berikan ketebalannya, kita masukkan angka 1 meter dulu ya, mungkin nanti akan ada settingan-settingan lainnya. Kemudian untuk bagian atasnya, toler atasnya kita masukin, kita pakai nama rumput karena kita mau buat halaman di sekitar bangunan. Kita pilih material grass, kita pilih salah satunya, kita klik OK, kita berikan ketebalannya 10 cm saja, kemudian kita ganti finishing, kita klik OK, kemudian kita klik line, dan kita mulai melakukan penggambaran pada area yang akan kita buat halaman untuk bangunan.
Kita ikuti saja pola dinding dari penahan tanah yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita coba buat pola desainnya. Oke, klik OK. Oke, sepertinya ada sedikit problem, tapi tidak apa-apa, nanti kita setting kembali. Penampakannya seperti ini ya untuk halaman bangunan atau halaman dari resto ini. Kita klik lagi, kita edit. Oke, kita klik, kita edit, kemudian kita ganti menjadi 3 meter. Tag offsetnya kita ganti juga, setting kembali. Untuk bagian tanahnya sudah mencapai level di bawah fondasi tapak, sudah oke ya. Oke, kita masuk ke level 1, kita geser sedikit untuk posisi halaman ini agar tidak terlalu menempel pada ram ya, karena nantinya akan kita masukkan pagar di situ. Kita klik lagi, kita edit, kemudian kita hapus ya, kita pakai line, kemudian kita lanjutkan penggambaran mengikuti pola yang sudah ada di dalam desain bangunan ini. Kita ikuti saja ya polanya.
Oke, kita ikuti saja pola DNA-nya. Klik Art, kita sesuaikan untuk lengkungannya. Kita klik Line lagi, kita garis, kemudian kita klik Art lagi, kita sesuaikan lengkungannya. Kita klik Line lagi, klik Art, kemudian kita sesuaikan, kita klik Line, kemudian kita klik di akhir pola penataran ini, kita klik OK. Sudah terbentuk ya, kita masuk ke view 3D. Oke, kita masuk ke view realistik. Menarik sekali ya, bagus. Jadi bangunan ini sudah memiliki halaman dan kontur dari desain resto ini juga sudah terbentuk ya. Baik, untuk tutorial berikutnya kita masuk ke part 3 ya. Semangat!